sebelum acara saya mulai. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ba'da. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Mutiara Hati, Ustazah Ita Ria Octavia, SPD GR yang sebentar lagi akan MPD. Yang saya hormati Ustadzah beserta wali murid yang pada pagi hari ini berkenan hadir dan mengikuti kegiatan senam psikologi pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah berupa keselamatan iman Islam sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa mengikuti kegiatan sosialisasi asesmen psikologi tanpa halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya yang hari kiamat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak sekalian, di sini saya selaku membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mutiara Hati, acara yang keempat yaitu sambutan, acara yang kelima pemaparan materi oleh acara selanjutnya sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan umul kitab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, yaitu acara yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Faiz. Pada Ustadz Faiz, kami persilahkan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih membacakan tilawatul Quran. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mutiara Hati. Untuk operator bisa disiapkan. Untuk Bapak Ibu hadirin yang hadir, silakan diharap untuk berdiri sejenak. Saya.
Sekolah Islam terpadu, mutiara hati Semarang. Semangat berjuang raih cita mulia untuk agama, bangsa dan negara. Sinergi mendidik generasi muda, profesional berkualitas. Generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Di sini menempa diri, belajar dengan sepenuh hati. SIT Mutiara Hati, selalu di hati. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut masa depan gemilang. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut generasi cemerlang. Bergeraklah, bersatulah, menggapai masa depan. Berjuanglah, bersiaplah, memimpin masa depan. Sekolah Islam terpadu, mutiara hati Semarang. Semangat berjuang raih cita mulia untuk agama, bangsa dan negara. Sinergi mendidik generasi muda, profesional berkualitas. Generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Di sini menempa diri, belajar dengan sepenuh hati. SIT Mutiara Hati, selalu di hati. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut masa depan gemilang. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut generasi cemerlang. Bergeraklah, bersatulah, menggapai masa depan. Berjuanglah, bersiaplah, memimpin masa depan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Mutiara Hati Semarang kepada Ustadzah Gita Ria Utavia, SPD GR, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Harun selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube yang kelihatan YouTube. Yang terhormat narasumber kita ada Bunda Eli dari Grahita Indonesia. Yang saya hormati seluruh wali murid kelas 1 dan juga wali murid yang telah mengikut sertakan Ananda dalam program asesmen psikologi bersama ini psikologi. Semoga kita semua, putra-putri kita, anak-anak kita, dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah kekuatan untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita semuanya. Selawat serta salam kita sanjungan kepada Nabiullah Muhammad SAW atas segala perjuangan, suri tauladan yang telah beliau ajarkan kepada kita hingga saat ini kita bisa meniru, meneladani
bagaimana cara mendidik anak-anak sesuai jenjang usianya. Bapak Ibu semuanya, di tahun ajaran 2025-2026 ini kami pertama kali untuk melakukan kerjasama. Satu, kita serentak melakukan asesmen untuk seluruh peserta didik. Di tahun-tahun sebelumnya, biasanya layanan kami berikan penawaran kepada orang tua yang sekiranya membutuhkan dan sekiranya diberikan rekomendasi oleh sekolah untuk melakukan asesmen. Harapannya, kenapa setiap peserta didik kita tes, kita cek asesmennya seperti apa, agar kami sebagai guru maupun kita semua yang di rumah sebagai orang tua dapat mendeteksi ataupun dapat mengetahui bagaimana kondisi anak kita sesuai dari hasil tes di Grahita Indonesia oleh psikolog yang telah juga tersertifikasi dan juga memiliki hak cipta. Dan dikarenakan keterbatasan kami selaku pendidik di SDIT Mutiara Hati yang keilmuannya masih sangat kurang, kami harus terus melakukan perbaikan agar pengawalan pendidikan kepada anak-anak bisa sesuai kebutuhan anak-anak kita. Karena anak-anak pasti yang sudah membuka hasil asesmen anak, mungkin ada yang tercengang hasilnya, ada juga yang manggut-manggut karena hasilnya sesuai. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kita yang ilmunya masih terbatas memperoleh insight ataupun pencerahan mengenai kondisi anak kita yang potensinya luar biasa. Hal-hal mana saja yang masih perlu ditingkatkan, hal-hal mana saja yang sudah bagus, maka kita sudah bisa mengetahuinya secara langsung. Jadi pada kegiatannya bisa membuka lembarannya dan juga bisa nanti menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Begitu Bapak Ibu, karena namanya proses pendidikan pasti membutuhkan banyak insan di sekitar anak-anak kita, gitu ya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua saja, tidak bisa yang dilakukan oleh guru saja. Namun seluruh orang-orang yang berada di sekitar anak-anak kita bertanggung jawab untuk proses tumbuh kembang anak-anak kita semuanya. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara kita atas sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Mustafa. Pada Ustadz Mustafa kami persilakan. حمدا شاكرين حمدا لاعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا ظلمنا لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للمؤمنين فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, terima kasih pada Ustaz Mustafa. Semoga dengan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan. Lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan terkait sosialisasi asesmen psikologi oleh Ibu Eli. Saya sedikit akan membacakan terkait dengan nama lengkap beliau yaitu Eli Kusmartianawati, SPSI. Beliau lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang, mengambil jurusan Fakultas Psikologi. Beliau sekarang bekerja di Grahita Indonesia, menjabat sebagai Kepala Operasional Grahita Indonesia Wilayah Semarang, Asesor PMPO, Konselor dan Giver, serta founder dan owner kelas Belindo. Cerita sedikit tentang beliau adalah individu yang inovatif dan berdedikasi dengan hasrat dalam dunia psikologi. Sedang mencari peluang sebagai konselor dan praktisi psikologi untuk membuat pelayanan psikologi satu pintu yang berkualitas dan menjadi bagian berharga dari pertumbuhan LPT Grahita Indonesia. Nah, dia sendiri juga narasumber, konsultan psikologi, asesmen psikologi, pendampingan belajar. Masuki acara inti ya, Bapak Ibu, silakan dapat disimak dengan baik. Kita sambut beliau pada Ibu Eli Kusmartianawati, SPSI. Silakan, kami persilakan. Gak apa-apa. Nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustazah, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini saya dari tadi tuh utak. Jadi ya, sudahlah ya. Seperti ini saja. Kami menggunakan dua perangkat hari ini. Saya dan Mbak Ulfa. Jadi Mbak Ulfa pakai laptop, saya pakai HP. Yang satu ada gambarnya, nggak ada suaranya. Yang ada satunya sebaliknya begitu. Jadi akhirnya kita menggunakan dua perangkat. Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama, saya ucapkan terima kasih yang sangat besar dan luar biasa kepada tim SDIT Mutiara Hati. Hari ini saya dikasih kesempatan lagi. Ya memang harus ini ya Bu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas assessment, atas kerjasama untuk program assessment psikologi untuk anak-anak baru yang telah kita lakukan kurang lebih di awal bulan Mei, kurang lebih bulan tanggal 2 atau 3 Mei begitu. Nah, memang belum semua karena kemarin sempat ada yang susulan dan susulannya itu baru dilakukan beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu begitu. Jadi yang susulan belum ready, belum keluar hasilnya. Kemudian saya mohon maaf
kalau hasilnya lama begitu ya. Sebenarnya hasilnya sudah jadi cukup lama Ibu, Bapak Ibu. Jadi karena satu dan lain hal, permasalahannya ada di saya pribadi, kebetulan ada ini dan itu begitu ya, sehingga terpaksa kami mundurkan. Dan kebetulan sekolah mengagendakannya memang di bulan Juli begitu. Baik, sekarang Bapak Ibu menerima amplop warna coklat, isinya 4 lembar. 4 lembar kertas, 1 sertifikat, dan kemudian 3 lembar hasil. Betul begitu? Betul ya? Ada yang kurang nggak? Nanti kalau ada yang kurang, saya akan kirim ulang gitu. Semuanya sudah komplit ya, 4 lembar hasil itu. Nah, di lembar sertifikat itu ada apa namanya, nama, kemudian tanggal, bukan tanggal, kapasitas intelektual dan kepribadian. Nah, data itu juga ada di 3 lembar hasil. Jadi di lembar pertama, jadi 3 lembar itu 3 bagian yang berbeda-beda, tapi satu dengan yang lain saling berkaitan. Nah, di lembar pertama itu tentang kesiapan akademis kalau tidak salah. Kemudian nanti yang lembar kedua adalah perkembangan intelektual, yang ketiga adalah perkembangan emosi. Kalau ada yang hadir hari ini, ada yang kelas 2 kah, kelas 3 kah, atau kelas 4, itu yang berbeda di bagian pertamanya. Tapi di bagian kedua dan ketiga sama. Begitu ya. Nah, sebenarnya ada screen, share screen-nya. Sebentar ya Bu, sudah bisa keluar nggak Mbak? Share screen ya. Saya perlu jelaskan, tadi sempat disampaikan oleh Ustazah Gita bahwa ini adalah kali pertama bekerja sama dengan kami, Grahita Indonesia, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan anak-anak berdasarkan analisis psikolog, begitu ya. Saya tegaskan lagi bahwa saya bukan psikolog, saya ambil jurusan psikologi, tapi itu tidak serta-merta menjadi seorang psikolog. Dulu memang, dulu sekali, mungkin lulusan tahun 70-80, begitu lulus psikologi, sarjana psikologi itu sudah otomatis menjadi psikolog. Tapi kemudian perkembangan zaman dan aturan berubah sampai detik ini, bahwa sarjana psikologi itu perlu melakukan sekolah lagi begitu Bu, untuk mengambil profesi psikolog. Saya kebetulan belum ambil itu, dan saya hanya ambil sertifikasi sebagai seorang asisten psikolog. Saya ambil sertifikasi asesor PMU dan lain sebagainya. Nah, hasil yang panjenengan pegang itu bukan saya yang analisis, tetapi dianalisis oleh psikolog yang bertanda tangan di hasil tersebut. Di paling bawah ada nama Yuventia Tunda dan Utami. Jadi beliau adalah 2 orang psikolog, di mana psikolog utama dari Grahita Indonesia adalah Yuventia Tunda dan Utami adalah psikolog pendamping begitu. Kalau mau cek begitu ya, keabsahannya bagaimana, itu bisa nanti di himsi.go.id, itu silakan dicek, ketik aja Yuventia Tunda begitu. Nanti dia akan keluar, dia tergabung di himsi, masih aktif apa enggak, mulai kapan dia ambil psikologi apa dan lain sebagainya. Keterangan itu ada. Sebentar, silakan di next Mbak. Nah, di kami, Grahita Indonesia, itu
menggunakan metode yang namanya PMPO, Projective Multi-Phase Orientation. Jadi yang panjenengan pegang itu adalah hasil anak-anak dianalisis dengan metode ini PMPO, di mana hasil di mana data basic base datanya, data kasar yang dipakai untuk menganalisis adalah pakai garis. Itu sebabnya kemarin anak-anak kita diminta untuk menggambar sebebas-bebasnya dan sebanyak-banyaknya sampai kertasnya penuh. Jadi kalau misalnya kemarin sempat ada yang nangis nggak mau gambar, ya kita akan tunggu sampai dia mau gambar begitu. Nah, kenapa Bu begitu? Ya karena data utamanya itu. Terus PMPO ini adalah salah satu dari sekian banyak metode di psikologi, ada banyak banget caranya. Nah, kami menggunakan metode yang namanya projektif. Projektif itu juga macam-macam. Ada yang pakai gambar, ada yang pakai bercak tinta, ada yang pakai lain-lainnya. Ada yang pakai tulisan namanya grafologi, ada yang pakai apa namanya gambar bentuk begitu ya. Itu grafis. Nah, kami Grahita Indonesia menemukan sebuah metode baru namanya PMPO ini, dan itu ditemukan oleh Bapak Eko Budi Purwanto almarhum. Kemudian apakah kemudian metode ini sudah mendapatkan legalitasnya? Iya, ada hakinya, jadi di bawah itu juga ada keterangannya. Artinya metode ini sudah diakui, sudah ada legalitasnya, dan bisa dipakai begitu. Oke, kemudian next. Nah, kenapa harus menggunakan garis? Karena itu adalah cara yang paling gampang gitu. Tadi saya sampaikan menggunakan media garis sebagai raw materialnya. Kemudian paling gampang dan paling cepat sehingga biasnya lebih sedikit. Jadi karena anak-anak memiliki rentang konsentrasi yang cukup pendek, sehingga ketika assessment lebih cepat lebih baik begitu. Kemudian hasil asesmen psikologi Grahita Indonesia itu interval reliabilitasnya hanya 1 tahun sebenarnya. Artinya konsistensi datanya hanya bertahan sampai 1 tahun. Artinya ketika misalnya hari ini assessment bulan Mei, bisa nggak kita konsultasi di bulan Juni tahun 2026? Sangat tidak disarankan karena pasti sudah tidak konsisten datanya karena sudah terlalu banyak perubahan yang terjadi. Artinya data yang panjenengan pegang itu nanti akan bisa berubah. Begitu. Next. Nah, kita akan masuk. Aduh, salah saya harusnya ya. Sebentar, sebelum ke ini potensi intelektual itu ada di kertas kedua. Saya mau di kertas 1 dulu Ibu, Bapak Ibu. Di kertas yang pertama, silakan dibuka dulu, harus sampai ketemu biar panjenengan tidak bingung. Judulnya persiapan akademis kalau tidak salah ya. Jadi psikolog kami, Ibu Yuventia Tunda, Ibu Tunda itu sudah membuat sedemikian rupa hasil-hasil itu sehingga para klien begitu yang membaca atau bahkan kami sebagai asisten psikolog dan konselor itu bisa memberikan penjelasan dengan sangat mudah dengan panduan yang ada di dalam kertas tersebut, ada yang di dalam hasil tersebut begitu. Jadi di kertas pertama itu, bentar. Mohon maaf, saya ambil contoh tadi ya Bu. Saya mau ambil contoh. Jadi
di lembar pertama, di lembar kedua, dan di lembar ketiga itu di akhir, di paling bawah itu selalu ada saran yang bisa panjenengan pakai sebagai bentuk pendampingannya. Nah, ini hasilnya udah 3. Karena dulu hasilnya hanya 2 lembar. Nah, sekarang lebih spesifik begitu ya. Jadi ini lembar pertama, aduh nggak kelihatan ya. Di lembar pertama nanti ada kotakannya begini kan Ibu, Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Nah, di kotak ini kebetulan yang saya pegang adalah untuk anak playgroup. Jadi anak playgroup itu judulnya bagian pertama psychodevelopment begitu. Tapi kalau anak kelas peralihan, anak TKB menjadi anak kelas 1 SD, tulisannya bagian pertama kesiapan akademis. Nah, yang ada di dalam kotak itu adalah beberapa aspek yang perlu dipenuhi begitu untuk melihat apakah dia siap atau tidak secara akademis. Nanti di bawahnya ada keterangannya, bla 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 bla, sampai kemudian secara umum apa begitu. Sudah ketemu? Oke. Di yang kotak itu kan sudah ada aspeknya apa, skornya berapa, keterangannya apa, begitulah ya. Di situ yang tinggi itu artinya Ananda sudah menggunakan potensinya cukup baik. Nah, kalau nilainya rendah bukan berarti Ananda belum menggunakan potensi yang dia miliki dengan maksimal. Artinya kita sebagai orang tua perlu menstimulusnya bahwa masih banyak potensi lain yang belum dipakai begitu. Kesiapan akademis itu sepertinya ada kemampuan spasial, ada ya Bu ya, Bapak Ibu ya ada ya. Nah, kemampuan spasial itu, ini contoh ya, kalau misalnya di situ tertulis kemampuan spasialnya keterangannya rendah begitu. Artinya Ananda hanya menggunakan misalnya nih di situ kemampuan spasialnya 20 begitu. Artinya Ananda baru menggunakan 20% dari 100% kemampuan spasialnya begitu. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi masih ada 80% potensi yang belum dia pakai. Jadi kalau nilai sedikit itu bukan berarti dia nilainya kecil. Oh, berarti jelek. Oh, bukan. Justru itu yang ternyata dia masih punya tabungan banyak nih. Jadi perlu distimulus lebih banyak. Nah, karena sesi tanya jawabnya di belakang, kalau ada yang mau ditanyakan dikip dulu ya, ditulis dulu, nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Terus kalau yang tinggi, nah itu perlu di-compare sama kehidupan sehari-hari. Contoh tadi ya, kemampuan linguistik deh, sepertinya ada. Kemampuan linguistik, kemampuan berbahasanya nilainya, oh ya ada nih. Nah ini kemampuan linguistik ini punya siapa nih? Oh ini punya orang lain ya. Kemampuan linguistik misalnya skornya 57 gitu ya. Moderat itu artinya rata-rata, artinya anak seusia itu yang minimal dia pakai segitu gitu modalnya. Artinya antara potensi yang dia pakai dan kemampuannya itu sudah mulai seiring sejalan. Terus kalau panjenengan bandingkan dengan kehidupan sehari-harinya, kemampuan linguistiknya juga udah bagus, artinya itu udah oke tuh, udah berjalan. Tetapi yang menjadi tidak bagus itu adalah kemampuan linguistiknya 57. Artinya dia udah pakai separuh dari modalnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia tuh masih susah Bu kalau disuruh ngomong. Bukan nggak bisa bicara ya, kemampuan linguistik itu. Tetapi dalam menyampaikan sesuatu itu kadang dia sering terbolak-balik. Terus terkadang suka bingung menyampaikan harus apa. Misalnya dia mau cerita, tadi itu aku main di masjid mah terus gontok-gontokan sama temanku gitu, tapi ternyata dia menyampaikannya berbeda. Nah, itu adalah bagian dari kemampuan linguistik. Kalau dia udah pakai 57%,
tapi dalam kenyataan hari-harinya masih terbata-bata, misalnya begitu ya, bahasa gampangnya, itu yang perlu di stimulus lebih banyak. Maksudnya begini, bahasa mudahnya. Ini anak udah pakai modalnya banyak nih, tapi ternyata aplikasinya dia belum oke begitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai begitulah Ibu. Tapi kalau Bu dia sedikit banget, padahal dia udah bisa loh gitu. Padahal dia udah keren gitu. Ya dengan sedikit aja, dengan modal sedikit aja dia udah aplikasikan dengan baik. Apalagi kalau kita tambahkan gitu. Jadi ketika nilainya sedikit tetap harus distimulus karena biar itu membacanya ya, yang di grafik yang di lembar pertama. Nah, selanjutnya itu di lembar kedua, sebentar, aspek-aspek segala macam itu sepertinya ada di bagian belakang, di slide bagian belakang ya. Nah, sekarang lembar kedua, di bagian kedua itu ada level perkembangan intelektual anak. Nah, potensi intelektual itu seperti ini. Kapasitasnya berapa, di situ juga sudah disebutkan ya. Nanan ini di kertas itu juga sudah ada bahwa normal itu sekian sampai sekian dan lain sebagainya. Saya tidak akan bacakan satu-satu karena di lembar ketiga itu justru lebih banyak penjelasannya gitu. Nanti silakan ditulis pertanyaan-pertanyaannya. Terus ada kemampuan dasar yang mulai tampak. Next. Oh, nggak apa-apa. Nah ini teknik belajarnya ya. Kalau normal itu segimana, kalau superior itu bagaimana begitu ya. Jadi dengan tadi kategorinya dengan normal 90 sampai 109 itu kategorinya adalah normal. Kalau yang superior, kategori superior, teknik belajarnya adalah 100. Nah, ini penjelasannya. Kalau simultan itu bertahap. Jadi saya mengibaratkan itu kayak rantai begitu loh. Kayak rantai itu kan satu dengan yang lain itu harus berkaitan gitu ya. Buletannya sama terus berkaitan. Nah, itu artinya simultan. Bahasa gampangnya begitu. Bertahap, kemudian berkesinambungan, diulang-ulang begitu. Dan sedikit demi sedikit dan detail. Nah, secara yang stratum itu kayak rantai, tetapi lingkarannya tidak selalu sama, atau kadang ada yang netep nutup, ada yang enggak misalnya begitu, atau kadang dia berkait, kadang enggak. Itu superior. Maksudnya anak-anak dengan pola belajar stratum itu dia kurang suka begitu ya. Kurang suka, bukan berarti tidak bisa. Kurang suka kalau pelajaran itu diulang-ulang, monoton, dan terlalu simultan. Sehingga anak stratum itu tidak terlalu suka proses, tapi dia lebih suka hasil. Sehingga kelemahannya adalah anak-anak yang secara kenyataan dia itu ketoke ya, versi kacamata kita tuh ketoke bocah iki ora gatekke gitu, disuruh nulis nggak mau, disuruh anteng nggak bisa misalnya. Kita pasti sudah punya, oh pasti bocah iki anu, rada kepiye gitu. Itu versi kacamata kita. Tapi begitu nanti kemudian kita assessment, ternyata hasil IQ-nya tinggi sekali gitu. Kok bisa begitu? Ya karena dia anak-anak superior itu nggak mau kalau disuruh telaten, duduk gitu tuh dia susah. Gitu. Itu kelemahannya anak stratum. Terus next. Kita pada apa lagi ini? Nah, ini nggak ada nih sekarang, udah nggak ada kanan kiri. Nah, terus sebentar, udah nggak ada juga. Sekarang kita masuk ke kecerdasan emosi. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ternyata slide-nya tidak sama dengan yang saya udah bikin, yang sudah saya perbarui, tapi nggak apa-apa lah. Masih tetap bisa dipakai. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan silahkan ya. Nah, di bagian ketiga sekarang. Di bagian ketiga itu
ada level perkembangan emosi. Di situ ada grafik yang warna kuning. Sudah ketemu? Nah, kecerdasan emosi itu adalah 12 emosi dasar yang dimiliki oleh semua orang. Jadi anak-anak, orang tua, bu guru, pak guru, bapak, ibu, semuanya punya kebutuhan ini. Mulai dari achievement sampai dengan agresif. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi secara ideal di angka 50 atau tidak boleh kurang dari 40 dan tidak boleh lebih dari 70. Jadi memang emosi itu, Bu, kan kita punya tuh kebutuhan untuk agresif, yang kita punya tuh kebutuhan untuk agresif ya. Kebutuhan agresif itu apa toh? Agresivitas itu adalah kebutuhan untuk menolak tatanan, untuk merusak, untuk melanggar aturan begitu. Semua orang punya itu. Kita pun juga punya itu. Misal marah itu kan juga bagian dari merusak tatanan. Atau misalnya kita jengkel nih, ibu-ibu nih biasanya nih. Atau bapak-bapak kalau jengkel dia nongkrong di warung berlama-lama misalnya, padahal biasanya ada jam yang harus dia pulang misalnya kayak gitu. Kalau ibu marah-marah itu dia nggak ngomong tapi agresinya dia tunjukkan dengan nyetrika tuh sampai netep tenanan misalnya kayak gitu. Itu bagian dari agresivitas dan itu harus dipenuhi. Kalau kemudian kebutuhan untuk agresivitasnya tinggi sekali, jadi kebutuhan dia untuk merusak tatanannya besar, itu yang tidak boleh, itu menjadi problem gitu. Gitu. Cara membacanya begitu. Jadi kalau yang tadi di lembar yang pertama di kotakannya itu nilai yang tinggi itu menjadi modal gitu ya, sehingga yang kecil perlu kita naikkan. Tapi kalau yang ini berkebalikan. Untuk naikkan yang kecil, kita perlu turunkan yang tinggi. Jadi fokusnya adalah menurunkan yang tinggi biar yang kecil naik begitu bahasa gampangnya. Oke, siap ya? Saya akan mulai dari yang pertama, achievement yang paling kanan. Achievement itu kebutuhan individu untuk bersaing atau berprestasi melebihi individu lain. Sehingga tipologinya di bawahnya itu ada achiever begitu. Nah, manifestasinya macam-macam. Di psikologi itu, Bapak Ibu, apa yang nampak di luar itu belum tentu sama dengan dalamnya. Kadang anak-anak yang amat sangat pede belum tentu dalamnya pun dia juga merasa punya penghargaan terhadap diri sendiri cukup baik, belum tentu. Begitu pula sebaliknya. Itu sebabnya tadi Ustazah Gita menyampaikan bahwa kita perlu tahu anak-anak dari sudut pandang yang berbeda dari sisi psikologis, karena terkadang apa yang di dalam itu nggak sama dengan luarnya. Nah, manifestasi untuk anak-anak achiever itu macam-macam. Ada yang ambisius, pengennya kudu menang, kudu itu harus aku dulu gitu. Tapi ada juga yang manifestasinya ketika disuruh ayo dikerjakan, enggak aku nggak bisa, nggak mau aku takut, nggak bisa gitu. Selalu begitu. Kenapa? Karena dia kecewa berlebihan. Jadi anak-anak ini itu dia tidak pernah mau kalah, Bu, Bapak Ibu. Jadi Bu, tapi kok di situ suka bersaing? Iya, anak-anak achievement itu sebenarnya suka bersaing, tapi dia nggak mau kalah. Jadi dia tuh mau lomba, dia mau bersaing, asalkan dia yakin bahwa dia adalah juaranya. Itu manifestasinya, dan itu macam-macam. Setiap anak pasti beda-beda. Tapi ada beberapa yang kecewanya berlebihan, ada yang ambisius banget, nggak mau ngalah, tapi ada juga yang terlalu takut untuk bersaing gitu. Nah, solusinya apa? Di poin pertama itu jangan membandingkan. Itu penting banget. Itu basic yang tidak boleh diganggu gugat. Bahwa berhadapan dengan anak-anak achievement, kemudian kita berusaha memunculkan sosok baru, maksud kita adalah sebagai motivasi begitu. Tapi yang diterima anak justru itu adalah pembanding, itu adalah stresor baru gitu.
Karena itu adalah, menurut dia itu adalah standar yang harus dia lampaui. Gitu. Nah itu menyesakkan. Terus boleh dinaikin nggak ke atas? Tunggu. Enggak, maksudnya yang itu tadi achievement, tapi agak naik gitu. Kelihatan nggak sih, Bapak Ibu, kelihatan nggak? Di saya itu kepotong soalnya menuntut berlebihan. Poin ketiganya nggak kelihatan tuh, hibur bila sedang kecewa dan lain-lain. Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oke, baik. Maaf. Oke, berarti saya lanjutin ya. Nah, gini maksudnya. Nanti segitu ya. Oke, sekarang kita ke pertahanan diri. Yang kedua, pertahanan diri itu adalah kebutuhan untuk menutup diri dari pengaruh individu lain. Nah, tipologinya namanya defensif. Biasanya karena kedisiplinan yang sangat kaku. Jadi, bayangkan saya adalah orang defensif. Orang defensif itu amat sangat tidak mau dipengaruhi oleh individu lain. Akhirnya, dia cenderung menutup dirinya banyak sekali. Ketika dia menutup diri, jadi bentengnya tuh banyak banget tuh loh, Bu. Manifestasinya apa? Seringkali yang saya dapatkan, Bu, anak saya itu banyak loh temennya suka cerita dan lain sebagainya, tapi kok di sini tertulisnya defensifnya hasilnya nggak sama nih gitu. Lagi-lagi saya tegesin bahwa apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan hasilnya. Orang defensif itu, orang tertutup itu, di psikologi itu namanya persona, Bu. Bahwa untuk menunjukkan bahwa aku ini orang tertutup, apakah kemudian saya akan pakai baju berlapis-lapis? Enggak. Apakah kemudian untuk menunjukkan bahwa saya individu yang tertutup, terus saya anteng, diem, menarik diri? Belum tentu. Manifestasinya belum tentu seperti itu. Ada beberapa orang yang personanya, yang topengnya adalah ketika dia adalah individu yang tertutup, justru tampilan luarnya itu adalah dia sangat percaya diri. Versi lingkungan ya. Padahal sebenarnya tidak. Biasanya, contoh gini. Saya orang tertutup nih. Nanti saya menampilkannya adalah ketika setiap ketemu sama orang, itu saya nyapa duluan. Padahal, kalau menurut banyak orang, bahwa orang tertutup itu nggak mungkin nyapa duluan ya, kalau dia nggak bakal bunyi kalau nggak diketuk gitu ya. Dia nggak akan say hello kalau nggak kita yang nyapa duluan. Itu persepsi orang awam begitu. Persepsi kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga persona yang menampilkan bahwa sebelum orang tahu bahwa gua ini orang tertutup, ya gua akan tampilin bahwa gua itu seolah-olah orang terbuka dan cukup ekstrovert, seolah-olah begitu. Sehingga biasanya penampilan luarnya adalah banyak temen, grapya begitu ya, terus suka menyapa begitu. Nah, pada anak-anak pun begitu, dia akan suka cerita sama mamahnya, segala sesuatu yang ada di sekolah pasti dia ceritakan. Tetapi kita lupa bahwa dia tidak pernah menceritakan dirinya. Misal, Mama tadi di sekolah Ustazah anu tadi tuh temanku apa semuanya yang ada di sekolah dia ceritakan. Tapi aktor utamanya bukan dia. Nah, itu orang tertutup tuh. Biasanya makanya dia banyak cerita tuh macam-macam, segala macam dia ceritain. Tujuannya apa? Tujuannya biar dirinya nggak kelihatan, karena biar nggak ada orang yang kasih pengaruh ke dia gitu. Itu orang defensif. Jadi kok sebentar ini manifestasinya sedikit sama ya sama yang tadi. Anak-anak defensif dia kurang bisa terbuka. Ini sepertinya salah ini, tapi ya nggak apa-apa. Nanti dibetulkan. Oke, nah ngobrol sama anak defensif, dia tidak bisa to the point. Adik tadi kenapa toh? Ini kenapa kok luka? Ini kenapa kok lebam? Nah, dia pasti nggak bisa tuh. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa pasti gitu. Jadi ngobrol sama dia itu perlu pakai jalan muter. Itu sebabnya solusinya adalah relaksasi. Karena begitu banyak ngobrol, relax, dia jadi lebih tenang. Jadi
tips and trick ngadepin orang defensif, siapapun itu, mau anak-anak maupun orang dewasa, ketika panjenengan tahu bahwa oh dia orangnya tertutup, jangan to the point. Tadi piye Bu? Nggak usah, nggak bakal ngomong dia. Ajak aja makan bakso, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Begitu dia rileks, dia santai, baru dia kebuka. Dan itu kalau dia cerita, kalau misalnya dia langsung cerita sendiri gitu, perhatikan esensinya. Terkadang dirinya itu dia gambarkan pada orang lain. Terkadang begitu. Itu kadang yang dia ceritakan itu seolah-olah menceritakan orang lain, padahal enggak, padahal itu dia. Nah, itu juga. Jadi relaksasi, banyak ngobrol, terus deep talk, pillow talk. Nah, itu penting banget tuh buat orang-orang defensif. Sama ya pastilah tidak boleh ada ancaman ya. Nanti mama tinggal loh. Awas nanti nggak habis. Nah, kayak gitu-gitu lebih baik dihindari kata-kata seperti itu. Oke, next kita ke slide berikutnya. Otonomi. Otonomi itu adalah kebutuhan untuk mengatur diri sendiri tanpa pengaruh individu lain. Jadi, bayangkan ya, saya ini adalah individu koordinatif. Jadi kebutuhan saya untuk mengatur diri saya itu sangat besar. Sehingga pasti saya nggak suka diatur-atur oleh orang lain. Makanya anak-anak ordinatif itu dia cenderung rotok ngeyelan, begitulah bahasa gampangnya ya. Bantahan. Kemudian anti kekuatan, statement-statement yang sebaiknya dihindari untuk berhadapan dengan anak-anak atau individu ordinatif. Baru ya dia juga upgrade begitu. Ngomongnya bukan dengan ini loh, pokoknya inti nih. Nah, itu dia nggak suka yang model begitu. Jadi ngomong sama orang ordinatif itu bergaining position